Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Adelia Putri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas 1B dengan NPM A1I020010. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, yang pertama, melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran sebagai perubahan dalam perilaku. Behavioris berfokus pada perubahan yang bisa diamati, misalnya cara seseorang merespons stimulus tertentu. Kemudian pembelajaran sebagai perubahan dalam representasi atau asosiasi mental. Pakar kognitif sosial berfokus pada pembelajaran yang terjadi dengan mengamati orang lain. Psikologi kognitif berfokus pada proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Asumsi-asumsi dasar psikologi kognitif. 1. Proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Proses kognitif adalah hal-hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dengan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan pelajari. Teori pemrosesan informasi. Perspektif teoritis yang memfokuskan pada cara-cara khusus di mana para pembelajar secara mental memikirkan atau memproses informasi dan peristiwa baru. 2. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. 3. Makna dikonstruksi oleh pembelajar, bukan diambil langsung dari lingkungan. 4. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. 5. Perubahan pematangan dalam otak mungkin proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. 6. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif terbagi dalam 4. Yang pertama, memori, merujuk pada kemampuan pembelajar untuk secara mental menyimpan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua, penyimpanan, merujuk pada proses menempatkan apa yang dipelajari ke dalam memori sejak dari awal. Ketiga, pengkodean, yaitu contohnya pembelajar jarang menyimpan informasi persis seperti yang mereka terima. Mereka melakukan pengkodean dengan memodifikasi informasi dengan suatu cara. Keempat, pemanggilan, yaitu proses mengingat informasi yang telah disimpan sebelumnya, yaitu menemukannya dalam memori. Model memori manusia. Memori mungkin memiliki 3 komponen fungsi. Yang pertama, sensory register. Sensory register. 2. Memori kerja. Menyimpan secara aktif, memikirkan dan memproses sejumlah informasi yang terbatas. Mungkin juga mencakup suatu eksekutif, pusat yang memfokuskan atensi. Mengatur arus informasi di seluruh sistem memori dan menghambat pikiran dan tindakan yang kontraproduktif. Memiliki kapasitas terbatas dan durasi singkat. 3. Memori jangka panjang, menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama, memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasi yang panjang. Karakteristik sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input, lebih kurang dalam bentuk yang asli, belum dikode. Dengan demikian, input visual disimpan dalam bentuk visual, input suara dalam bentuk suara, dan sensory register memiliki kapasitas besar dapat menyimpan sangat banyak informasi dalam satu waktu. Memindahkan informasi ke memori kerja, yaitu peran atensi. Yang dimaksud dengan atensi adalah memfokuskan pemrosesan mental pada stimuli tertentu. Memberikan atensi berarti mengarahkan tidak hanya reseptor sensori yang sesuai di mata, telinga, ujung jari, dan sebagainya, tetapi juga pikiran pada apapun yang perlu dipelajari dan diingat. Memungkinkan kita untuk memindahkan informasi yang dipilih dari sensory register ke memori kerja.
Mendapatkan dan mempertahankan atensi siswa. Yang pertama, ajukan pertanyaan tentang pelajaran yang sedang berlangsung. Mintalah siswa untuk menempatkan materi kelas agar berhasil. Doronglah siswa untuk membuat catatan. Karakteristik memori kerja jangka pendek. Memori kerja adalah komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat, selagi kita berusaha memahaminya. Pengulangan pemantapan, yaitu pengulangan secara cepat sejumlah kecil informasi untuk membuatnya tetap berada dalam memori kerja. Karakteristik memori jangka panjang. Yang dimaksud dengan memori jangka panjang adalah tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal-hal yang telah mereka pelajari di sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Di sanalah juga tempat mereka menyimpan pengetahuan tentang bagaimana melakukan berbagai hal, contohnya mengayun sepeda, memainkan baseball, dan sebagainya. Penyimpanan memori jangka panjang. Pengetahuan deklaratif. Pengetahuan yang berkaitan dengan apa, yaitu karakteristik sesuatu saat ini, sebelumnya, atau nantinya. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang disadari dan dapat dijelaskan secara verbal oleh seseorang. Keempat, pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar, namun mempengaruhi pikiran dan perilaku orang tersebut. Bagaimana pengetahuan deklaratif dipelajari? Ada 5 bagian dalam mempelajari pengetahuan deklaratif. Yang pertama, dengan cara pengulangan, yaitu mengulang informasi kata demi kata, entah secara mental ataupun diucapkan. Yang kedua, pembelajaran bermakna, mengaitkan antara informasi baru dan pengetahuan awal. Yang ketiga, organisasi, membuat hubungan di antara berbagai potongan informasi baru. Yang keempat, elaborasi, yaitu memasukkan ide-ide tambahan pada informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahui. Yang kelima, pembayangan visual, membentuk gambar mental informasi. Pemanggilan memori jangka panjang. Mengikuti suatu alur asosiasi yang secara harfiah merupakan suatu proses menelusuri alur in memory. Satu ide yang mengingatkan kita pada ide lain, yaitu suatu ide mengaktifasi yang lain. Ide kedua mengingatkan kita pada ide ketiga, dan seterusnya. Jika alur asosiasi pada akhirnya mengarahkan kita pada apa yang kita coba ingat, maka kita akan mengingatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanggilan. Yang pertama, keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, seringnya latihan. Yang ketiga, petunjuk pemanggilan yang relevan. Nah, mengapa pembelajar kadang-kadang lupa? Yang pertama, penyebabnya dimungkinkan kegagalan untuk memanggil kembali. Dan yang kedua, kesalahan rekonstruksi. Yang ketiga, interferensi. Dan yang keempat, kerusakan. Memfasilitasi proses kognitif pada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita bisa mengajarkan mnemonik untuk membantu penyimpanan memori jangka panjang dan pemanggilan. Yang kedua, dapatkan atensi siswa dengan mengarahkan pengajaran pada minat-minat pribadi mereka. Yang ketiga, buatlah materi pengajaran yang sederhana. 4. Berikan pengalaman hidup dasar yang mungkin tidak memiliki siswa karena ketidakmampuan mereka. Yang ke-6, ajarkan topik-topik dengan lebih cepat atau lebih dalam.